Malam ini kita akan membahas misteri dalam Alkitab, yaitu misteri memperoleh kehidupan yang dilahirkan kembali. Ketika saudara-saudari membaca Alkitab, apakah menemukan bahwa kita semua adalah dosa sejak dalam kandungan ibu? Semua adalah orang berdosa. Semua orang telah kekurangan kemuliaan Allah. Semua orang adalah pendosa. Lalu, apa artinya menjadi pendosa? Artinya roh setiap orang adalah ular. Bagaimana bisa ular? Yaitu ular berbisa. Dengan kata lain, roh di dalam diri setiap orang adalah dosa. Dosa ada di dalam, artinya ular ada di dalam. Namun, setelah kita mempelajari kebenaran, dan setelah percaya kepada Yesus Kristus, Yula yang ada di dalam diri kita telah dipukul mati. Kemudian diberikanlah kepada kita seorang bayi yang baru lahir. sebelumnya kita memiliki rupa iblis, memiliki rupa setan, rupa ular berbisa. Namun setelah percaya kepada Yesus Kristus, Rupa Yula berbisa itu telah dipukul mati. Sehingga kita menjadi bayi yang disipta kembali. bayi ini memiliki rupa Allah dan Kristus. Hal ini sungguh nyata. Sekarang kita telah memahami misteri ini. Dan beberapa orang telah menerima kehidupan yang dilahirkan kembali ini. Apakah saudara-saudari percaya? Sebelum kita mengenal Tuhan, Sebelum percaya kepada Tuhan. atau sebelum benar-benar memahaminya, Apakah perbuatan kita menyebabkan murka Allah? Itu memang menyebabkan murka Allah. sejak lahir kita melakukan hal-hal dosa. Bahkan dalam kandungan pun kita melakukan hal-hal dosa. Lalu, dosa ini berasal dari siapa? Sebenarnya bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan berasal dari ular berbisa yang tinggal di dalam diri kita. Mari kita ambil sebuah contoh. Agar saudara-saudari dapat memahami. Misalnya saat kita sedang mendengarkan. Misalnya saat kita mendengarkan pujian saudara-saudari. Lalu tiba giliran seorang saudari untuk memuji. Ketika kita mendengar nyanyiannya tidak terlalu merdu, maka kita berpikir, waduh, nyanyian saudari ini terlalu jelek, terlalu jelek, terlalu jelek. Kita memiliki keluhan dan kekesalan seperti ini. Itu berasal dari siapa? Apakah keluhan ini berasal dari Allah yang ada di dalam diri kita? Ataukah berasal dari ular yang ada di dalam diri kita? Ada seekor ular di dalam diri kita yang membuat kita mengeluh terhadap saudari yang nyanyiannya kurang merdu. Jadi, jika kita memiliki keluhan, Maka saudara Shibwa memberitahu saudara-saudari. bahwa adanya keluhan tersebut membuktikan, apakah kita benar-benar memiliki kehidupan Kristus atau belum? Belum memiliki kehidupan Kristus. Jika di dalam masih ada keluhan, masih ada kekecewaan, masih ada kebencian terhadap saudara-saudari, itu membuktikan bahwa kita belum menerima penebusan. Di dalam masih ada dosa, yaitu ada seekor ular di dalam diri kita. Aduh, bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin ada seekor ular di dalam diri kita? Karena iman kita kepada Tuhan belum mencapai tingkat. Penerimaan sepenuhnya terhadap Tuhan sekra menyelura. Mungkin hanya sekra lisan saja percaya kepada Tuhan, berkata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetapi di dalam hati belum benar-benar menerima Tuhan. Sehingga ada sika Yula yang menjendalakan kita. Membuat kita mengeluh terhadap saudara atau saudari. Mari kita ambil contoh lain lagi. Misalnya, Jika ada seorang saudari atau saudara yang berkata-kata menyakiti kita. setelah menyakiti kita, kita terus-menerus memperhitungkannya. Terus berkata, saudari ini tidak mau mengampuni saya. Saudara ini tidak mau mengampuni saya. Saudara ini tidak mau mengampuni saya. Saudari ini tidak mau mengampuni saya. Merasa sangat marah. Tidak mampu menang. Lalu, siapa yang membuat kita tidak mau mengampuni saudara kita? Siapa yang membuat roh kita tidak mau mengampuni saudara? Apakah hanya karena satu kalimat saja membuat roh kita tidak bisa mengampuni saudara? Tidak bisa mengampuni, bahkan sangat sulit untuk menang. Karena di dalamnya ada seekor ular. Ular ini bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari iblis, yaitu setan. Atau berasal dari malaikat yang jatuh. Ada seekor ular di dalamnya, lalu mengendalikan kita. Sehingga kita seharusnya mengatakan hal yang salah kepada pihak lain. Padahal pihak lain sama sekali tidak bersalah terhadap kita. Namun kita sendiri malah mempermasalahkannya secara berlebihan. Dan bahkan harus memaksa pihak lain untuk mengakui dosanya. Itu karena di dalamnya ada seekor ular. Ular ini adalah dosa. Ular ini berasal dari iblis. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Harus bagaimana? Setelah percaya kepada Yesus Kristus, jika sepenuhnya menerimanya, Maka akan diberikan suatu kuasa pinyu. setelah membunuh ular itu, kita akan mendapatkan seorang bayi. Ketika kita memiliki kemampuan atau berkali-kali dalam mimpi membunuh ular tersebut, lalu mendapatkan bayi, itu membuktikan bahwa kita telah menerima kehidupan yang baru lahir, dilahirkan kembali. Artinya, dahulu kita adalah ular. Di dalam diri kita ada ular berbisa. Bisa dikatakan bahwa ular berbisa tinggal di dalam diri kita. Tetapi setiap orang yang menerima Tuhan Kristus, Alkitab menyatakan, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, Yesus Kristus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, menjadi anak-anak Allah berarti menerima kehidupan yang dilahirkan kembali. Jika suatu hari kita bermimpi mendapatkan seorang bayi, atau sedang mengandung seorang bayi, atau memeluk seorang bayi, maka saudara Sibo mengatakan kepada saudara-saudari, bahwa saudara-saudari telah menerima Yesus ke dalam diri.
Di dalam sudah ada kehidupan baru. Biarkan kemuliaan diberikan kepada Bapa, ya Tuhan.